Udara pagi di Banjarnegara selalu membawa dingin yang lembut, seperti selimut tipis yang membungkus seluruh kota sebelum matahari naik sepenuhnya. Embun masih menempel di ujung-ujung daun singkong dan padi yang tumbuh subur di pinggir-pinggir jalan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi khas hutan pinus dari bukit-bukit di kejauhan. Setiap orang yang berjalan melewati gang sempit antara rumah-rumah warga biasanya akan menarik napas panjang, menikmati ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain. Aulia berjalan pelan pagi itu. Tas hitamnya bergoyang lembut di punggung kecilnya. Ia mengenakan seragam SMA, rok abu-abu yang jatuh rapi, kemeja putih bersih, dan rambut hitam panjang yang ia ikat separuh dibiarkan jatuh di bahunya. Setiap langkahnya penuh keceriaan yang tidak dibuat-buat, seolah dunia selalu menyambutnya dengan baik. Ketika melintas di depan warung kecil milik Bu Siti, ia selalu berhenti sebentar untuk menyapa. "Pagi, Bu Siti," serunya sambil tersenyum lebar. Bu Siti yang sedang menata gorengan di wadah besar menoleh dan tersenyum bangga. "Pagi, Aulia. Semangat sekali ya." Aulia terkekeh pelan. "Kalau nggak semangat nanti telat upacara, Bu." "Sudah cantik, sudah pintar, rajin pula," gumam Bu Siti sambil menggeleng kecil. "Semoga anak saya nanti kayak kamu." Aulia hanya tertawa kecil sambil mengangkat tangan sebentar sebelum kembali berjalan. Ia sudah terbiasa mendapat pujian seperti itu, tapi tidak pernah benar-benar membuatnya sombong. Justru ia semakin rajin agar tidak mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Sekolahnya, SMA negeri di pusat Banjarnegara, tidak begitu besar, namun letaknya strategis, dikelilingi rumah-rumah warga, persawahan kecil dan satu deretan warung yang selalu ramai saat jam istirahat. Bangunannya terdiri dari 3 lantai, dengan tangga belakang yang jarang digunakan kecuali oleh beberapa guru atau penjaga sekolah. Di sisi timur ada lapangan yang sering tertutup kabut tipis pada pagi hari. Ketika Aulia memasuki gerbang sekolah, halaman sudah ramai. Murid-murid berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, beberapa sibuk membaca buku untuk persiapan ulangan, beberapa bercanda sambil menunggu bel masuk. Aulia menyapa hampir semua orang yang ia lewati. Sifatnya memang begitu, ramah, mudah membuat orang merasa nyaman. Banyak adik kelas yang menjadikannya panutan, bukan hanya karena ia pintar, tapi karena hadirnya selalu membawa atmosfer hangat. "Li!" Suara sebuah teriakan memecah keriuhan. Aulia menoleh, lalu tersenyum begitu melihat sosok yang berlari kecil ke arahnya. Rian, sahabat dekatnya sejak SMP, dengan rambut sedikit berantakan dan wajah yang masih setengah mengantuk. "Kamu kok kelihatan capek gitu?" tanya Aulia sambil menahan tawa. Rian menguap lebar. "Aku tidur telat, habis belajar matematika, jelimet banget." "Kamu belajar atau nonton drakor?" balas Aulia menggoda. Dua-duanya deh." Aulia tertawa. Rian memang seperti itu, sedikit kacau, tapi selalu berhasil membuat Aulia merasa nyaman. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju lobi, melewati mural besar yang dibuat OSIS, tempat Aulia aktif sejak kelas 10. Ia menjadi wakil ketua tahun ini, sesuatu yang membuat banyak siswa bangga padanya. Setiap kegiatan OSIS hampir selalu berjalan lancar karena ia teliti dan punya kemampuan bicara yang baik. Kehidupan sekolah pagi itu berjalan seperti biasa. Bel masuk berbunyi, seluruh kelas berbaris di lapangan untuk upacara. Matahari mulai naik menghangatkan sedikit hawa dingin pagi. Aulia berdiri tegap di barisan OSIS, membantu mengatur jalannya upacara. Setelah upacara selesai, ia berjalan ke kelas 11 IPS 2, ruang yang berada di lantai 2 dengan jendela-jendela besar menghadap ke lapangan. Kelas itu tidak terlalu besar, tetapi selalu ramai. Dindingnya dipenuhi hiasan karya siswa, foto kegiatan kelas dan jadwal piket yang ditempel miring karena sering disentuh murid. Ketika Aulia masuk, beberapa temannya langsung menyapa. "Pagi, Li." "Aulia, nanti bantuin aku bahas PR fisika ya." "Li, nanti latihan tari Banyumasan jam berapa?" Aulia hanya tersenyum dan menjawab satu persatu dengan sabar. "Santai-santai, satu-satu ya. Aku bantu kalau sempat." Ia meletakkan tasnya di bangku dekat jendela dan duduk sambil merapikan buku. Dari tempat duduk itu, ia bisa melihat lapangan, warung-warung di luar pagar, dan sebagian jalan yang biasa ia lewati saat pulang sekolah. Jika angin bertiup cukup kencang, aroma tanah dan rumput dari lapangan sering masuk melalui jendela. Pelajaran berjalan seperti biasa. Semua terasa rutin. Tawa kecil ketika guru matematika salah menulis rumus di papan tulis, keluhan Rian setiap diminta maju, dan tepukan ringan Aulia di punggungnya setiap ia kembali duduk dengan wajah memerah. Suasana ringan seperti itu yang membuat hari-hari mereka terasa menyenangkan. Saat jam istirahat, Aulia pergi ke ruang OSIS. Ia membantu ketua OSIS mempersiapkan proposal kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Ruangan itu tidak besar, hanya ada beberapa meja, papan tulis dan rak kecil berisi berkas-berkas lama. Namun bagi Aulian, ruangan itu adalah tempat yang membuatnya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Setelah selesai membantu, ia kembali ke kelas dengan membawa beberapa kertas. Namun langkahnya tiba-tiba melambat tanpa alasan jelas. Ia merasakan sesuatu, bukan sesuatu yang besar atau menyeramkan, tapi lebih seperti tekanan halus di dadanya. Entah kenapa akhir-akhir ini ia sering merasa begitu. Seolah ada yang membuatnya tidak sepenuhnya tenang, seperti ada mata yang memperhatikannya dari kejauhan, tapi ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Ia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu. Capek kali ya, gumamnya. Aulia kembali ke kelas dan melanjutkan hari seperti biasa. Ia tertawa, membantu teman, dan menjalankan rutinitas seolah tidak ada yang mengganggunya. Namun, di balik senyum hangat yang ia berikan kepada semua orang, ada kelelahan yang ia sendiri tidak mengerti. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan gelisah, kadang terbangun tiba-tiba tanpa alasan. Ia tidak pernah menceritakannya pada siapapun, bahkan pada Rian. Menjelang pulang langit mulai mendung. Aulia dan Rian berjalan keluar kelas bersama, melewati koridor panjang dengan suara langkah murid-murid lain yang berebut keluar. Di ujung koridor itu ada tangga belakang yang jarang dilewati. Aulia sempat menoleh ke arah sana, tanpa sadar menahan napas. Entah kenapa, akhir-akhir ini tempat itu terasa berbeda. Rian memanggilnya sehingga ia kembali sadar. Aulia tersenyum lagi, senyum yang selalu terlihat tulus namun kini menyimpan sesuatu yang samar. Sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa mengartikan. Sesuatu yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Namun untuk saat itu, Aulia hanya terus melangkah pulang, mengabaikan rasa gelisah yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Karena ia tidak tahu bahwa dunia yang ia kenal perlahan mulai retak. Dan perasaan gelisah itu tidak hilang keesokan harinya. Justru, ia bangun dengan dada yang terasa sedikit lebih berat daripada biasanya. Aulia menatap pantulan dirinya di cermin kamar. Wajah yang sama, rambut panjang yang sama, senyum tipis yang dipaksa muncul. Tapi matanya, ada lingkaran samar yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia menegakkan tubuh dan menarik napas panjang, mencoba mengembalikan semangatnya. Cuma kecopean, gumamnya sambil merapikan seragam. Pagi itu, udara Banjarnegara masih lembab, namun tidak sedingin kemarin. Langit sedikit kelabu, pertanda hujan mungkin turun siang nanti. Aulia berjalan menuju sekolah dengan langkah ringan, atau setidaknya, ia berusaha membuat langkahnya tampak begitu. Di sepanjang jalan, beberapa warga menyapanya seperti biasa. Ia membalas sapaan itu dengan senyum kecil yang tetap hangat. Namun ada hal kecil yang baru ia sadari. Setiap kali ia menoleh ke belakang, entah mengapa ia merasa ada seseorang yang berjalan beberapa detik sebelumnya. Seperti ada bayangan yang bergerak cepat dan menghilang begitu saja. Aulia menegur dirinya sendiri dalam hati. Mungkin ia hanya terlalu banyak memikirkan hal-hal tidak penting. Ia memasuki gerbang sekolah sedikit lebih cepat dari biasanya. Langkahnya seakan mencari keramaian agar perasaan aneh itu menghilang. Halaman sekolah sudah dipenuhi murid. Beberapa duduk di bangku dekat pohon ketapang, beberapa berlarian membawa buku, sisanya mengobrol sambil menyeruput jajanan dari luar. Rian menyambutnya dengan lambaian tangan yang berlebihan. "Aulia, sini, lihat ini." Aulia mendekat sambil terkekeh. "Apa sih pagi-pagi udah heboh?" Rian menunjuk kotak kecil berisi roti isi coklat. "Ibuku bikin lebih banyak, dia bilang buat kamu juga." Aulia terkikik. "Kamu itu ya, kalau bukan ibumu, kamu gak bakal inget bawain aku apapun." Rian mengangkat bahu, pura-pura tersinggung. "Aku kan orangnya realistis, mendingan makan daripada ngomel." Momen-momen seperti itu membuat Aulia merasa lebih baik. Ada rasa aman dalam interaksi kecil yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu. Mereka duduk sebentar di bangku, menikmati roti sambil ngobrol tentang rencana OSIS dan tugas sekolah. Suasana terasa ringan, sangat kontras dengan beban samar yang Aulia bawa sejak kemarin. Namun saat mereka berjalan menuju kelas, Aulia merasakan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti sepersekian detik. Di dekat pojok gedung, seseorang berdiri memegang sapu panjang. Pria itu memakai seragam coklat khas petugas kebersihan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya tidak terlihat jelas karena ia menunduk. Tapi ada yang membuat Aulia menegang sekejap. Ia merasa pria itu sudah memerhatikannya sejak ia masuk gerbang. Saat Aulia melihat ke arahnya, pria itu justru memalingkan muka, seolah menghindar. Rian menepuk bahunya.
Kenapa berhenti? Aulia cepat-cepat menggeleng. Enggak, cuma ketinggalan napas. Kamu aneh, gumam Rian, tapi ia tidak menanyakan lebih jauh. Mereka melanjutkan langkah, namun Aulia masih bisa merasakan pandangan seseorang di punggungnya. Ia menoleh sekali lagi. Pria itu tidak menoleh, tetap menunduk sambil menyapu perlahan. Tapi gerakan tangannya terlalu lambat, seolah ia sedang pura-pura bekerja. Aulia buru-buru masuk kelas, mencoba melupakan kejadian itu. Jam pelajaran berjalan seperti biasa, namun fokus Aulia beberapa kali buyar. Ia merasa mudah kaget hari itu. Misalnya ketika pintu kelas terbuka sedikit karena angin, ia refleks menoleh cepat, mengira ada yang mengintip. Atau ketika ada bayangan burung lewat di depan jendela, ia sempat memegangi dadanya. Rian beberapa kali memperhatikannya. Kamu sakit? Aulia menggeleng sambil tersenyum. Enggak kok. Lagian kalau aku sakit, kamu kelabakan sendiri. Rian mendengus. Iya sih. Namun sejujurnya, Aulia benar-benar merasa tidak seperti biasanya. Ia bukan tipe yang mudah gugup atau takut tanpa alasan. Tapi entah kenapa hari itu ia merasa seperti selalu ada yang mengawasinya. Saat jam istirahat kedua, Aulia berjalan sendirian menuju perpustakaan membawa beberapa buku. Lorong lantai 2 sepi karena sebagian besar murid berkumpul di luar. Cahaya dari jendela jatuh ke lantai, menciptakan garis-garis terang yang membingkai lantai putih kusam. Aulia melangkah pelan sambil memeluk 4 buku di dadanya. Saat ia melewati ujung lorong, ia melihat sesuatu. Di bawah tangga belakang, tempat yang jarang dilalui murid, ada bayangan seseorang berdiri. Ia tidak melihat wajahnya karena tertutup tembok, tapi ia merasa ada seseorang sedang menatapnya dari balik sudut itu. Aulia berhenti. Napasnya terasa lebih pendek. Siapa? Bisiknya refleks. Tidak ada jawaban. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya murid yang sedang lewat. Tapi tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan, hanya bayangan diam. Aulia menentukan untuk jalan lebih cepat. Ia masuk ke perpustakaan dan baru bisa bernapas lega ketika melihat Mbak Reni, penjaga perpustakaan, sedang menyusung buku sambil tersenyum. Beberapa menit di perpustakaan cukup untuk membuat ketegangannya mereda. Ia berdiri di dekat jendela besar dan melihat ke halaman sekolah. Anak-anak kecil dari SD sebelah sedang bermain bola di lapangan. Suara mereka bercampur tawa riang. Dunia terlihat normal, sangat normal. Tapi ketika ia akan kembali ke kelas, Aulia melihat sesuatu di luar jendela lantai 2 yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di bawah sana, berdiri pria yang sama yang ia lihat tadi pagi, petugas kebersihan itu. Pria itu menatap ke arah gedung perpustakaan, tepat ke jendela tempat Aulia berdiri. Aulia spontan mundur setengah langkah. Pria itu tidak mengubah ekspresinya, matanya tampak kosong, wajahnya datar, namun tatapannya terasa terlalu lama, terlalu fokus, terlalu mengawasi. Setelah beberapa detik, pria itu menunduk lagi dan melanjutkan pekerjaannya. Aulia menggigit bibir mencoba menenangkan diri. Biasa aja, dia cuma kerja, nggak ada yang aneh. Ia mengulang kalimat itu dalam hati. Tapi perasaannya tak kunjung kembali normal. Menjelang pulang langit mulai gelap meski belum sore. Aulia dan Rian berjalan menuju gerbang. Tetapi Aulia beberapa kali menoleh ke belakang. Rian akhirnya mengkerutkan dahi. Kamu itu kenapa hari ini? Dari tadi kayak orang dikejar sesuatu. Aulia terdiam. Membuka mulut, tapi menutupnya lagi. Ia tidak mau terlihat lebay. Cuma kecapean Ran, jawabnya akhirnya. Rian masih curiga, tapi ia tidak memaksa. Kalau kamu butuh cerita, bilang aja ya. Aulia menerima tawaran itu dengan senyum tipis. Iya, terima kasih. Namun ketika mereka sampai di pintu gerbang, Aulia melihatnya lagi. Pria itu berdiri di dekat pos satpam, memegang sapu dan menunduk seperti biasanya, tapi posisi tubuhnya terpaku menghadap jalan tempat Aulia berdiri. Ia tidak menatap langsung, tapi rasanya seolah ia sedang menunggu seseorang lewat. Menunggu Aulia lewat. Aulia tiba-tiba merasa ingin pulang lebih cepat. Rian, aku duluan ya, ada perlu sedikit. Rian mengangkat alis. Barengan aja. Nggak usah, kamu jalan duluan, aku lewat jalan belakang. Rian menatapnya bingung. Yakin? Aulia mengangguk sambil tersenyum lemah. Rian akhirnya pergi setelah melambaikan tangan. Tetapi ketika Aulia berjalan memutar untuk menghindari pos satpam,
ia merasakan sesuatu yang lebih dingin dari angin sore menyentuh tengkuknya. Saat ia menoleh perlahan, pria itu tidak lagi di pos satpam. Tidak ada siapapun. Aulia menelan ludah, langkahnya bertambah cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin segera sampai rumah, dan untuk pertama kalinya pula, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sejak beberapa hari terakhir, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Karena bayangan itu, entah siapa pemiliknya, selalu ada. Selalu mengikutinya, selalu memperhatikannya dari balik jarak yang tidak pernah terlalu jauh. Dan Aulia tahu, meski ia berusaha menyangkal, akan ada hari di mana bayangan itu bergerak lebih dekat. Jauh lebih dekat daripada hari ini. Namun meski Aulia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, kata-kata Bu Sri tadi terus terngiang. Harapan dan masa depan seakan menjadi pengingat bahwa akhir-akhir ini ada saja hal-hal kecil yang membuat langkahnya terasa berat. Pagi itu, sekolah masih sedikit berkabut. Embusan angin Banjarnegara yang dingin menusuk sampai ke sela-sela seragam. Jam masuk tinggal beberapa menit lagi, dan murid-murid bergegas menuju kelas masing-masing. Dari kejauhan, suara sepatu berlari dan panggilan teman-teman saling bersahutan, menciptakan suasana yang bagi Aulia biasanya hangat, namun entah kenapa hari ini terasa lebih sunyi. Aulia berjalan pelan melewati lorong menuju ruang kelas 11 IPS 2. Ia membawa beberapa kertas untuk persiapan rapat OSIS sore nanti, tapi pikirannya mengembara ke tempat lain, ke arah tangga belakang sekolah yang beberapa hari ini selalu muncul dalam lamunannya tanpa alasan jelas. Tangga tua itu jarang dilewati, letaknya di sisi kanan gedung lama, tertutup pepohonan bambu dan selalu sedikit lembab. Biasanya hanya petugas kebersihan atau murid-murid yang ingin mengambil jalan pintas yang melewatinya. Namun sekarang, bayangan tangga itu hadir begitu jelas di benaknya, seakan memanggil, seakan menyimpan sesuatu yang mengusik kecemasannya akhir-akhir ini. Saat ia membuka pintu kelas, suara riuh langsung menyambut. Teman-temannya sudah mulai ribut membahas lomba perayaan Hari Guru minggu depan. Suasana kelas membuat Aulia sedikit tenang. Ia berusaha tersenyum lagi, mencoba mengalihkan pikirannya. "Lia, duduk sini, bantu gue bentar," panggil Rian sambil mengangkat tangan. Aulia menghampiri bangku dekat jendela tempat Rian duduk. Pemandangan luar terlihat jelas, lapangan basket, pohon beringin tua, dan kabut tipis yang mulai terangkat. "Ada apa?" tanya Aulia sambil menaruh tasnya. Rian menyodorkan buku tulis. "Gue masih nggak ngerti cara ngerjain soal ekonomi nomor 4 ini, lu pasti bisa." Aulia tersenyum kecil. "Rian, itu gampang kok. Nih gue jelasin." Ia mulai menuliskan rumus dan langkah penyelesaian di buku Rian. Sambil menjelaskan, ia beberapa kali menatap luar jendela, merasa ada yang bergerak di sisi gedung lama. Tapi setiap menatap lebih fokus, tak ada apa-apa. Hanya bayangan pepohonan dan dinding berlumut. "Lia?" panggil Rian membuatnya tersentak. Iya, maaf, tadi sampai mana?" Aulia mencoba menghapus raut tegang di wajahnya. Rian menatapnya dengan alis terangkat. "Lu nggak apa-apa kan? Dari kemarin kayak kepikiran sesuatu." Aulia menggeleng cepat. "Enggak kok, mungkin cuma kurang tidur." Rian tidak percaya begitu saja. "Kalau ada apa-apa, cerita ya, jangan dipendam sendiri." Aulia mengangguk lembut. "Iya, makasih Rian." Pelajaran dimulai. Bu Tika masuk membawa buku besar dan lembar materi. Semua murid bergegas kembali ke bangku masing-masing. Namun ketika kelas mulai tenang, Aulia kembali dikejutkan sesuatu. Suara samar, seperti langkah kaki. Pelan, menyeret, dan terasa sangat dekat. Ia menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Aulia berangkat lebih awal dari biasanya. Udara Banjarnegara masih dipenuhi kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Langit sedikit kelabu, seolah ikut menanggung beban pikirannya. Ia berjalan menyusuri halaman sekolah dengan langkah pelan, mencoba mengatur napas sambil memikirkan kejadian semalam. Mungkin benar itu hanya bayangan, mungkin ia hanya lelah.
Mungkin pikirannya terlalu buat untuk hal-hal yang seharusnya mudah dijelaskan. Namun perasaan itu tidak hilang. Bahkan sejak ia bangun tidur, tengkuknya terasa dingin, seperti ada yang berdiri di belakangnya sejak Fajah menyingsing. Saat ia memasuki lorong timur, lorong yang harus dilewati untuk menuju kelas, langkahnya otomatis melambat. Cahaya matahari belum sepenuhnya mencapai bagian gedung lama itu, membuat ujung lorong tampak gelap seperti mulut gua. Dari tempatnya berdiri, Aulia dapat melihat ujung tangga belakang yang kemarin hampir membuatnya pingsan. Ia menggenggam tali tasnya lebih erat. Hari ini harus biasa saja, gumamnya pelan. Tetapi, ketika ia melangkah beberapa langkah ke dalam lorong, suara itu muncul. Tap, tap, tap. Langkah kaki, pelan, berirama, dan terdengar seolah berasal dari belakangnya. Aulia menelan ludah. Ia tidak ingin menoleh, tidak ingin tahu, tidak ingin melihat apapun yang mungkin sedang mengikutinya. Namun tubuhnya bergerak sendiri, perlahan, ragu-ragu, menoleh ke belakang. Kosong. Hanya deretan loker dan bayangan tembok. Aulia memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri. "Lia, kamu kebanyakan pikiran," bisiknya pada diri sendiri. Namun begitu ia kembali melangkah, suara itu terdengar lagi. Tap, tap, tap. Lebih jelas, lebih dekat. Sekarang iramanya berubah, kadang cepat, kadang pelan, seolah langkah itu tersendat-sendat. Aulia berhenti, dadanya naik turun. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri satu persatu. Untuk kedua kalinya ia menoleh, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Semua loker di belakangnya tertutup, kecuali satu. Satu loker terbuka sedikit, seperti seseorang baru saja menyentuhnya. Aulia menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk berbalik dan mempercepat langkah. Ia tidak mau berlama-lama di lorong itu. Namun ketika ia mendekati kelas, suara lain terdengar dari arah belakang. Tuk! Seperti pintu logam dibanting keras. Aulia memutar badan, loker yang terbuka tadi kini tertutup rapat, dan lorong itu, meski terlihat kosong, terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Sial, Aulia menunduk sambil memegangi dadanya. Ada apa sih sebenarnya? Pelajaran pertama berlangsung tanpa konsentrasi. Aulia berusaha fokus pada papan tulis, tapi pikirannya kembali ke lorong timur. Setiap suara kecil dari luar kelas membuatnya tersentak. Berkas kertas jatuh, suara kursi digeser, atau ketukan kecil dari jendela. Semua membuatnya waspada berlebihan. Rian yang duduk di sampingnya sesekali melirik. "Lu bener nggak apa-apa?" Aulia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku nggak bisa tidur semalam." Rian mengherutkan kening. Mikirin apa? Aulia membuka mulutnya tapi menutupnya lagi. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia merasa diawasi sesuatu yang tidak bisa ia lihat jelas. Rian pasti akan berpikir ia lebay. Rian menepuk pundaknya pelan. "Nanti istirahat kita ke kantin aja ya. Lu butuh makan yang benar." Aulia mengangguk tanpa suara. Saat istirahat, Aulia dan Rian berjalan menuju kantin. Lorong yang mereka lewati ramai oleh siswa-siswi lain, membuat Aulia merasa lebih sedikit aman. Keramaian memberi sedikit rasa normal, tawa, teriakan dan langkah kaki manusia yang nyata. Tidak seperti suara di lorong timur tadi yang rasanya tidak berasal dari manusia biasa. Namun sesuatu kembali membuat Aulia terhenti. Di ujung lorong menuju kantin ada papan pengumuman besar, biasanya berisi jadwal kegiatan OSIS, lomba, atau informasi resmi dari sekolah. Tapi hari ini ada kertas putih yang ditempel di tengah papan. Tidak ada tulisan resmi, hanya satu baris tulisan tangan. "Jangan lewat lorong timur sendirian." Aulia menegang. Tulisan itu seperti diarahkan tepat padanya. Rian membaca juga. "Lihat, siapa sih yang nempel beginian? Anak-anak bercanda kali." Aulia tidak menjawab. Matanya terpaku pada tulisan itu. Tulisan tangan itu terlihat gelisah, seperti ditulis dalam terburu-buru. Garis goresannya bergetar. Rian menarik tangannya lembut. "Udahlah, jangan dipikirin." Aulia mengangguk pelan meski hati dan pikirannya tidak bisa mengatakan hal yang sama.
Ia terus menoleh ke arah kertas itu saat berjalan menuju kantin, seolah tulisan itu memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang sangat penting. Setelah pulang sekolah, Aulia harus kembali ke ruang OSIS untuk mengambil data yang tertinggal. Rian menawarinya untuk menunggu, tetapi Aulia menolak karena Rian harus segera pulang menjemput adiknya. Kini ia berjalan sendiri di lorong sekolah yang mulai sepi. Matahari sore menyorot masuk melalui jendela, membuat bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkahnya. Ia menggenggam buku catatan erat sambil mempercepat langkah. Ketika ia hendak membelok menuju ruang OSIS, angin bertiup dari belakang, membuat rambutnya terangkat. Aulia berhenti. Tidak ada jendela terbuka di lorong ini. Tidak ada pintu yang bergerak. Tapi ia merasakan hembusan itu jelas. Dingin, lembut, seperti tarikan napas seseorang. Ada orang, serunya pelan. Tidak ada jawaban. Aulia mengambil satu langkah lagi. Dan tiba-tiba, seluruh lampu di lorong itu berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam selama 2 detik sebelum menyala kembali. Dalam 2 detik gelap itu, Aulia mendengar suara tepat di belakang telinganya. Lia, bisikan, pelan, namun sangat jelas. Aulia menjerit kecil dan memutar badan cepat. Tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Lorong itu kosong, terlalu sepi, terlalu bersih dari keberadaan apapun. Ia mundur 1 langkah, napasnya terengah-engah. Aku harus cabut dari sini. Ia berlari kecil menuju tangga untuk menuju ruang OSIS. Namun ketika ia melewati lorong timur, lorong yang ingin ia hindari mati-matian, ia melihat sesuatu. Bukan sosok, bukan bayangan, tapi jejak kaki. Basah. Berjalan dari arah tangga belakang menuju lorong utama. Jejak itu memanjang meninggalkan bekas air yang menetes di lantai keramik. Bentuknya kecil seperti kaki perempuan. Jejak itu masih baru, seolah baru saja dilalui. Aulia berdiri mematung. Jejak itu berhenti tepat di depannya, seolah pemiliknya berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Sebelum ia sempat bergerak, suara itu kembali muncul dari arah tangga belakang. Tap, tap, tap. Langkah basah, pelan, menaik menuju tempatnya berdiri. Aulia tidak sanggup menunggu lebih lama. Ia langsung berlari secepat mungkin meninggalkan lorong itu tanpa menoleh sama sekali. Napasnya terdengar seperti sobekan di udara. Ketika ia sampai di depan ruang OSIS, tubuhnya bergetar hebat. Tangannya tak bisa membuka gagang pintu dengan baik. Ia melihat ke belakang, lorong itu terlihat kosong. Tetapi gema langkah kaki itu masih terdengar samar, seakan menempel di telinganya. Untuk pertama kalinya, Aulia benar-benar takut. Dan untuk pertama kalinya pula, ia merasakan sesuatu yang mengikutinya bukan lagi sekedar perasaan. Ada yang bergerak di lorong itu. Ada yang mengikuti langkahnya. Ada yang berusaha mendekat. Dan Aulia mulai menyadari satu hal. Apapun yang mengawasinya, bukan manusia. Rian tak berhenti menghindari Aulia selama 2 hari penuh. Dan justru itulah yang membuat langkah Aulia semakin berat ketika pulang sekolah sore itu. Ia berjalan pelan menyusuri trotoar kecil menuju rumah, sambil terus mengingat wajah Rian yang mendadak menjauh, seolah menyimpan sesuatu yang tak berani ia ungkapkan. Dan pikiran itu terus menempel, mengikuti langkahnya sampai ke depan pagar rumah. Membuatnya sadar betapa heningnya suasana sore itu. Bahkan suara ayam tetangga seperti mereda ketika ia membuka gembok pagar. Rumah Aulia berada di dusun kecil di pinggiran Banjarnegara, dikelilingi pekarangan luas dan pepohonan bambu yang bersuara lirih setiap tertiup angin. Biasanya suasana seperti itu terasa damai, tapi belakangan ini rumah yang sama justru memunculkan rasa tak nyaman yang sulit ia jelaskan. Setiap sore, udaranya lebih dingin dari biasanya. Setiap malam, angin terdengar seolah menggesek-gesek tembok. Dan setiap kali Aulia hendak tidur, ia seperti mendengar langkah samar di luar kamarnya. Ketika masuk ke dalam rumah,
Ia segera disambut aroma sayur lodeh buatan ibunya, tapi bahkan kehangatan dapur pun terasa tidak mampu menghilangkan kecemasannya. "Aul, kamu kelihatan capek banget," kata ibunya, meletakkan mangkuk di meja makan. "Lagi banyak tugas di sekolah?" Aulia mengangguk pelan, tidak ingin membuat ibunya khawatir. "Iya Bu, tadi ada latihan OSIS, juga tugas kelompok." Padahal sebenarnya beban yang dirasakannya bukan berasal dari tugas sekolah. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tiba-tiba hadir di hidupnya tanpa penjelasan. Sesuatu yang ia rasakan sejak kejadian di lorong timur sekolah, sesuatu yang membuatnya seolah tak pernah sendirian meskipun sedang berada di tempat paling terang sekalipun. "Kalau capek jangan begadang lagi ya," pesan ibunya sambil tersenyum lembut. Aulia mengangguk lagi, mencoba ikut tersenyum meski sulit. Setelah makan, ia menuju kamarnya. Ruang kecil bercat krem, rapi, dan penuh benda kesukaannya. Rak buku, boneka kecil, lampu meja dan tirai putih yang biasanya bergoyang pelan ketika angin malam datang dari jendela kecil di pojok ruangan. Namun malam itu, tirainya tidak bergerak. Aulia memeriksa kuncinya, menutup rapat jendela, lalu merebahkan diri di kasur. Tapi baru saja ia memejamkan mata, terdengar suara yang membuatnya tersentak. Glek, glek. Aulia tidak bisa tidur setelah menyadari bahwa apapun yang selama ini hanya mengawasinya dari kejauhan, kini seperti telah masuk ke dalam rumah. Kamar yang biasanya menjadi tempat paling aman baginya mendadak terasa sempit dan penuh tekanan. Seolah dindingnya merapat pelan-pelan, menghimpit napasnya. Ia tetap terbungkus selimut, memeluk ponsel yang layarnya mati tanpa alasan. Berharap itu semua hanyalah mimpi buruk yang akan hilang ketika ia memejamkan mata sedikit lebih lama. Namun kenyataan tetap menunggu, menempel pada tiap detik malam yang merayap lambat. Suara di luar kamarnya mulai terdengar lagi, sangat pelan, seperti langkah seseorang tanpa alas kaki yang menyusuri lantai rumah. Tuk, tuk, tuk. Irama yang tidak beraturan, tapi terasa disengaja. Aulia membeku, tubuhnya terasa mati rasa. Ia mendengarkan dengan mata membelalak, menahan napas. Langkah itu tidak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Seakan berdiri di tempat, memperhatikan sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Aulia mencoba memanggil ibunya dalam hati, tetapi untuk berteriak saja ia tidak berani. Ada naluri kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa memanggil seseorang hanya akan mengundang hal yang lebih buruk. Ia menunggu lama, sampai akhirnya suara langkah itu benar-benar menghilang. Baru setelah memastikan semua kembali sunyi, Aulia memberanikan diri untuk duduk dengan perlahan. Napasnya sesak, kepalanya pusing akibat panik yang menekan. Ia mengambil ponsel dan menekan tombol power berulang-ulang, tetap mati. "Apa yang terjadi dengan aku? Dengan rumah ini?" bisiknya lirih. Pagi menjelang dengan lambat, dan cahaya kuning tipis menembus selat tirai. Hanya ketika matahari mulai masuk, Aulia merasa keberanian kecil muncul kembali. Ia membuka pintu kamarnya pelan-pelan, takut menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Lorong rumah terlihat normal, hanya keheningan pagi yang biasanya. Ia berjalan menuju dapur, mendapati ibunya sedang memasak. "Aul, bangun pagi ini, tumben gak susah dibangunin," kata ibunya sambil tersenyum ringan. Aulia hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan lingkar hitam di bawah matanya dan wajah pucatnya. "Tadi kebangun sendiri, Bu." Ibunya tidak curiga. "Syukurlah, sarapan dulu ya, biar nggak lemes." Aulia duduk, tapi setiap suara kecil di rumah, piring yang ditaruh, sendok yang mengetuk meja, bahkan suara kayu yang mengembang
membuatnya tersenjak. Ia benar-benar tidak seperti biasanya. Ketika ia berangkat sekolah, perasaan diawasi itu kembali lagi mengikutinya seperti bayangan. Aulia beberapa kali menoleh memastikan tidak ada sosok atau orang asing yang berjalan di belakangnya. Namun jalan setapak menuju sekolah tetap sepi, hanya dedaunan yang jatuh tertiup angin. Sesampainya di sekolah, suasana ramai murid-murid membuatnya sedikit lega. Untuk pertama kalinya ia merindukan keramaian kelas II dengan segala hiruk-pikuknya. Namun begitu memasuki lingkungan sekolah, Aulia langsung sadar bahwa rasa lega itu tidak bertahan lama. Lorong timur, lorong yang pernah menjadi tempat dirinya mengalami kejadian paling menyeramkan, seperti bergetar dengan aura yang sama. Meski ia tidak sedang melewatinya, nuansa itu masih dapat terasa, seolah memanggilnya dari kejauhan. "Aulia!" Seseorang memanggil, tapi kali ini bukan Rian. Justru suara Rian tak terdengar sejak pagi. Yang memanggilnya adalah Sinta, teman sekelasnya yang cerewet. Kamu nggak apa-apa? Mukamu pucat banget." Aulia menggeleng cepat. "Nggak, cuma kurang tidur." Sinta menatapnya dengan tatapan yang jelas-jelas tidak percaya. "Serius? Kamu kelihatan kayak orang habis ketemu hantu." Aulia langsung merinding mendengar kata itu. Hantu. Ia tidak ingin membayangkan apa yang ada di luar jendelanya semalam. Pelajaran demi pelajaran berjalan lambat, dan setiap menit terasa lebih berat. Ia tidak bisa fokus. Ia tidak berani pergi ke toilet sendirian. Bahkan ketika lonceng istirahat berbunyi, ia memilih tetap berada di kelas, karena tidak ingin berada di tempat sepi. Namun semua berubah ketika setelah pulang sekolah, Aulia menemukan Rian berdiri di dekat gerbang. Wajahnya tegang, berbeda dari biasanya. Pulang bareng ke?" tanya Niar lirih. Matanya tidak berani menatap langsung. Aulia sempat ingin marah, ingin bertanya kenapa Rian menghilang, kenapa ia mengirim pesan aneh malam itu, dan kenapa ia bersikap seolah tahu sesuatu yang tidak ia ceritakan. Namun begitu melihat wajah Rian, kemarahannya lenyap. Ada rasa takut di mata teman dekatnya itu. Rasa takut yang bukan dibuat-buat. "Ri, kamu tahu kan Ri, apa yang ada di luar jendela semalam? Kamu tahu itu apa?" Rian menelan ludah, wajahnya pucat. "Aku nggak bisa bilang semuanya di sini, tapi yang datang ke rumahmu semalam bukan hal yang seharusnya kamu lihat." Jantung Aulia berdegup keras. "Ri, aku takut. Aku tahu, makanya aku minta kamu jangan lihat. Karena kalau kamu lihat, itu bakal ngikut, bener-bener ngikut." Aulia gemetar. "Rian, sesuatu itu masih ada. Aku merasa dia masuk rumahku." Rian langsung terdiam, matanya membesar. "Kamu yakin?" Aulia mengangguk pelan, hampir menangis. "Aku dengar langkah di dalam rumah, dan itu bukan suara ibu." Rian terlihat berpikir keras. Ia menatap langit sebentar lalu kembali menatap Aulia. "Aul, mulai sekarang kamu jangan pernah sendirian." Aulia mengusap matanya. "Tapi aku nggak bisa bilang ke ibu. Ibu nanti malah tambah takut." "Justru itu, kalau ibumu tahu, dia bisa ikut kena." Dengan langkah pelan mereka berjalan pulang bersama melewati jalanan sepi desa. Aulia merasa sedikit lebih aman, tapi tidak banyak. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, membuat bayangan panjang pohon-pohon di kanan kiri jalan tampak seperti tangan-tangan gelap yang coba meraih mereka. Saat mereka hampir sampai di rumah Aulia, Rian tiba-tiba berhenti. "Aul, jangan masuk dulu," bisiknya pelan. "Kenapa?" Rian mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah. "Lihat, pintu kamarmu yang berada di bagian belakang rumah dan seharusnya tidak terlihat dari luar, tampak sedikit terbuka. Bukan lebar, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk melihat bahwa ada bayangan gelap yang berdiri diam di balik celah itu. Diam, tidak bergerak, hanya menunggu." Aulia menutup mulutnya dengan tangan menahan teriakan. Rian menatapnya, wajahnya benar-benar tegang kali ini. "Aulia," bisiknya pelan. "Apapun itu, sekarang sudah menetap di rumahmu." Ucapan itu menggema di kepala Aulia, bahkan ketika mereka masih berdiri kaku di depan rumah. Dingin sore berubah menjadi dingin yang menusuk kulit, seolah angin pun tahu
bahwa sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai dari balik pintu kamarnya yang terbuka sedikit itu. Aulia ingin mundur, ingin kabur sejauh mungkin, namun kakinya terpaku seolah tanah yang ia pijak berubah menjadi perekat. Bayangan gelap di balik celah pintu tidak bergerak, tapi justru karena itu ia tampak lebih hidup, seakan sesuatu yang sadar sedang menanti. "Aul, dengarkan aku baik-baik." Rian berbisik serak, suaranya hampir hilang. "Mulai sekarang, kamu nggak boleh masuk rumah sendirian." Aulia menelan ludah, suaranya bergetar saat berkata, "Tapi Rian, ibu ada di dalam. Aku nggak bisa ninggalin ibu di sana." Rian mengerutkan kening, menatap rumah itu dengan rasa takut yang sama besarnya. "Kalau ibumu ada, kenapa pintu kamarmu bisa kebuka sendiri? Kamu yakin ibumu yang bukain?" Aulia tidak bisa menjawab. Lebih tepatnya, ia tidak mau membayangkan kemungkinan lain. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, Rian akhirnya menarik napas panjang. "Oke, kita masuk bareng, pelan-pelan. Tapi, kalau kamu ngerasa aneh sedikit pun, kamu harus bilang." Aulia mengangguk. Mereka berjalan menuju pintu depan. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, disusul bunyi dedaunan kering yang mereka injak. Rumah itu terlihat seperti biasa dari luar, tenang, sederhana, tidak menunjukkan tanda bahaya apapun. Tapi Aulia merasakan tekanan aneh yang menyelimuti dinding-dindingnya, seperti energi gelap yang menempel di udara. Begitu pintu dibuka, aroma rumah langsung menyeruak. Aroma kayu, masakan, dan sedikit wangi kapur barus. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat kepala Aulia terasa berat. Sebuah sensasi yang tidak bisa dijelaskan. "Ibu," serunya lirih. Tidak ada jawaban. "Ibu," ulangnya sedikit lebih kencang. Masih hening. Aulia panik. Ia langsung melangkah masuk lebih cepat melewati ruang tamu. "Bu, ibu di mana?" Rian mengikutinya dari belakang, waspada terhadap setiap sudut gelap rumah itu. Ia memperhatikan semuanya. Jendela tertutup rapat, kursi sedikit bergeser, dan sebuah gelas masih berisi teh hangat di meja. Seperti seseorang baru saja meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Aulia menemukan ibunya di dapur beberapa detik kemudian. Wanita itu sedang memotong sayur dengan tenang, seakan tidak ada apapun yang salah. "Bu, ibu dari tadi di dapur?" tanya Aulia cepat. "Iyalah, kenapa, Nduk? Kamu manggil-manggil ya? Ibu nggak dengar." Aulia merasa napasnya kembali, meski rasa resah masih ada. "Pintu kamarku kebuka. Ibu yang bukain." Ibunya keriting kening. "Pintu kamar? Loh, ibu dari tadi nggak masuk kamar kamu? Ibu nggak naik ke belakang sama sekali?" Tubuh Aulia tegang lagi. Rian langsung berdiri di ambang pintu dapur, menatap Aulia dengan tatapan, "Aku sudah bilang." "Bu, Aulia mau ke kamar sebentar ya, tapi bareng Rian." Ibunya tidak curiga sama sekali. "Iya, silahkan. Sekalian ambilkan baju kotor, nanti Bu cuci." Aulia mengangguk. Ia dan Rian berjalan menuju tangga belakang rumah. Semakin dekat dengan pintunya yang masih terbuka sedikit itu, semakin kuat tekanan di dadanya. Seakan udara di sekitar lorong belakang berubah menjadi berat dan dingin. Rian berhenti beberapa langkah sebelum pintu. "Aul, jangan dekat dulu." Aulia menatap ke arah celah pintu. Bayangan itu tidak ada lagi. Tapi justru itu membuat semuanya tampak lebih menakutkan. "Rian," bisik Aulia, suaranya pecah. "Kalau itu masuk kamarku, berarti dia tahu semua tentang aku." Rian mengetukkan lidahnya dengan gusar. "Aul, aku harus jujur. Semalam bukan pertama kalinya aku lihat sesuatu yang ngikutin kamu." Aulia menoleh cepat. "Maksudnya?" Rian menelan ludah. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. "Beberapa hari ini, sejak kamu cerita soal lorong timur itu, aku juga ngerasain hal yang sama. Setiap aku dekat kamu, aku ngerasa kayak ada yang ngintip. Kadang aku lihat bayangan di belakang kamu, Aul.
Tapi waktu aku coba perhatiin, bayangannya hilang. Aulia memeluk tubuh sendiri. Tubuhnya bergetar. Kenapa kamu gak bilang? Karena Rian menatap lantai. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. Karena aku gak mau kamu tambah takut. Tapi sekarang aku yakin sesuatu itu udah mulai nunjukin dirinya. Aulia dan Rian berdiri di depan pintu kamar itu untuk beberapa saat. Hening yang menyesakkan mengurung mereka. Namun akhirnya, dengan keberanian yang dipaksakan, Aulia mendorong pintu perlahan. Cerahnya sore masuk melalui jendela kamar. Semuanya terlihat normal dari luar. Ranjang rapi, meja belajar teratur, buku-buku tersusun seperti biasanya. Tidak ada tanda bahwa ada seseorang atau sesuatu yang berada di sana beberapa menit lalu. Namun Aulia tidak merasa lega sama sekali. Matanya terpaku pada satu hal. Di dekat jendela ada cermin kecil. Cermin yang tadi malam memantulkan sosok hitam itu. Dan di permukaan kacanya ada jejak. Jejak tangan yang panjang, kurus, dan meninggalkan bekas air yang menetes perlahan, seolah baru saja melepaskannya dari permukaan cermin beberapa saat sebelum mereka datang. Aulia mundur selangkah, mulutnya terbuka tanpa suara. "Aul," suara Rian gemetar, Itu bukan tangan manusia." Aulia menutup mulutnya menahan tangis. "Rian, aku gak kuat. Aku bener-bener gak kuat." Rian memegang bahunya. "Dengerin aku. Kita harus cari tahu siapa yang bikin semua ini. Kenapa dia ngikutin kamu? Kenapa dia masuk rumahmu?" Aulia mengangguk meski tubuhnya lemas. Namun detik berikutnya sesuatu terjadi. Jendela kamar tiba-tiba bergetar keras. Dum! Aulia menjerit kecil dan memeluk Rian. Keduanya menatap jendela itu dengan ngeri. Getaran berhenti. Lalu suara napas berat keluar dari balik kaca. Seolah sesuatu berdiri tepat di luar jendela, tapi tertutup oleh cahaya matahari sehingga tidak terlihat. Nap. 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 Aulia menutup matanya. Ketakutan memuncak. Rian memeluknya kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya suara itu terdengar jelas. Suara perempuan. Serak, penuh luka, seolah datang dari seseorang yang sudah berhenti bernapas. Aulia. Rian dan Aulia membeku. Nama itu keluar dari balik jendela. Nama Aulia. Seolah sejak awal sesuatu yang gelap dan tak terlihat itu bukan sekedar mengawasi, tapi memilihnya. Nama itu keluar dari balik jendela. Aulia. Seakan diucapkan oleh seseorang yang sudah kehilangan bentuk, kehilangan kehidupan, namun tidak kehilangan tujuan. Suara itu tidak hanya memanggil, ia menuntut, ia mencari, ia memilih. Dan hati Aulia terasa terjepit seketika. "Rian," bisiknya, hampir tidak terdengar. "Kenapa dia tahu namaku?" Rian megang tangannya erat, berusaha menahan gemetaran yang justru merayap naik ke lengannya sendiri. Karena dia bukan sekedar ngikut Aul, dia udah ngikat kamu. Ucapan itu membuat jantung Aulia serasa 100 kali lebih berat. Namun sebelum mereka bisa merespon lebih jauh, suara itu mendadak berhenti. Bukan mereda, berhenti total seakan disedot oleh kekosongan yang lebih gelap daripada malam. Nafas Aulia terengah-engah dan meski mereka berada di kamar penuh cahaya sore, hawa dingin seperti ruang bawah tanah membungkus kulit mereka. Aulia menatap jendela dengan mata membelalak. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Namun ia tahu hal itu tidak pergi. Ia bersembunyi, menunggu. Rian menarik nafas, menstabilkan diri. "Aul, kita harus keluar dari kamar ini sekarang." Aulia mengangguk cepat dan keduanya mundur perlahan, memastikan tidak membelakangi jendela terlalu lama. Begitu sampai di luar, Rian menutup pintu dengan keras seolah itu bisa benar-benar menghentikan apapun yang ada di dalam. Tapi Aulia tahu, itu hanya ilusi perlindungan. Pintu kayu biasa seperti itu tidak akan mampu menghalangi sesuatu yang bisa masuk melalui jendela tanpa membuka kaca, yang bisa meninggalkan jejak tangan tanpa memiliki tubuh. Mereka turun ke ruang tamu dan Aulia berusaha mengatur nafas. "Rian, ini semua nggak bisa terus kayak gini. Aku nggak bisa hidup dengan ketakutan tiap detik." Rian menatapnya penuh rasa bersalah. "Ada satu hal yang belum aku bilang sama kamu." "Apalagi yang kamu sembunyiin?" Rian menelan ludah.
tampak berjuang mencari keberanian. Aulia, sebelum semua ini terjadi, ada satu kejadian di sekolah yang gak pernah aku ceritain ke siapapun. Aulia menggenggam tangannya sendiri. Rian, tolong jangan muter-muter. Rian menghela nafas panjang. 3 minggu lalu, aku lihat seseorang di lorong timur. Perempuan, rambutnya panjang banget, nutupin wajahnya. Dan dia berdiri pas di tangga belakang. Ia berhenti sebentar. Aulia langsung menegang. Tangga belakang sekolah itu terkenal jarang dilewati karena tempatnya gelap dan lembab. Aku kira dia siswi, tapi waktu aku panggil, dia nggak nengok. Dia cuma berdiri, miring sedikit, kayak bahunya patah. Terus, Rian menutup mata, mengingat jelas kejadian itu. Pas angin lewat, aku lihat bajunya basah, seolah baru ditarik dari kolam. Aulia memeluk dirinya lebih erat. Rian, suaranya pecah. Kamu lihat, arwah. Rian mengangguk pelan. Aulia, aku yakin yang ngikut kamu itu bukan makhluk random. Itu seseorang yang pernah ada di sekolah kita. Aulia langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kamu masih ingat? Rian melanjutkan. Kejadian setahun lalu, waktu sekolah ramai soal Sismi yang katanya meninggal karena jatuh di tangga belakang. Aulia mengangguk pelan. Ya, ia ingat. Semua orang diminta melupakan itu. Tidak boleh membicarakan. Bahkan berita online pun hilang dalam beberapa hari seperti ada yang menghapusnya. Putri. Rian menyebut nama itu pelan seolah dinding rumah akan mendengar. Namanya Putri. Kelas 11 juga waktu itu. Sama kayak kamu sekarang. Aulia menggigit bibir. Tapi Rian, kenapa dia ngikut aku? Aku nggak kenal dia. Rian menggeleng. Arwah dendam itu bukan nyari orang yang dikenal Aul. Mereka nyari yang lemah, yang sering sendirian, yang lagi rapuh. Kamu cocok jadi jalannya buat munculin diri. Aulia langsung tertunduk. Ya, ia sering sendirian. Ia memang lebih suka menulis di kelas kosong atau pulang lebih lambat. Dan akhir-akhir ini ia memang rapuh, gelisah tanpa tahu sebab. Dia cuma butuh pintu. Lanjut Rian pelan. Dan kamu jadi pintunya. Aulia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan. Rian, aku nggak mau jadi tempat dia nempel. Aku nggak mau. Rian memeluknya kuat. Aku tahu, aku bakal bantu kamu. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Putri. Kalau kita tahu, mungkin dia bisa berhenti ngikut. Aulia mengusap air mata. Kita harus mulai dari sekolah. Rian mengangguk. Kita cek tempat dia ditemukan dulu, tangga belakang. Malam itu mereka kembali ke sekolah dengan hati berdebar. Sekolah yang biasanya penuh suara kini sunyi, hanya ditemani angin dingin Banjarnegara yang merayap dari balik pepohonan pinus. Lampu-lampu lorong redup, beberapa berkedip seperti kehabisan energi. Lorong timur tampak lebih gelap daripada biasanya, seolah cahaya menolak masuk ke sana. Kamu siap? Tanya Rian pelan. Aulia mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Mereka memasuki lorong itu dengan langkah hati-hati. Semakin dekat dengan tangga belakang, udara semakin dingin, seolah ada tangan-tangan tipis yang menyentuh kulit mereka satu persatu. Tangga itu terlihat sama seperti rumor yang selama ini beredar. Basah, lembab, dindingnya berlumut, tapi ada sesuatu yang lain. Aulia melihatnya pertama kali. Ada bercak, pucat, samar. Sekilas seperti bekas tangan yang menyeret tubuh. Aulia menutup mulutnya. Rian, lihat itu. Rian berjongkok, menyentuh dinding basah itu. Ini bukan lumut, ini sesuatu yang lain. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari atas tangga, pelan namun jelas.
So even long, let's say strange, if you're just feeling uneasy,